Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mukhlisin al-mayamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, dalam seri ngaji manifesto, izinkan saya untuk menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan nasionalisme atau kebangsaan dalam paradigma Ahlul Bait Indonesia. Setiap orang mungkin memiliki definisi dan pengertian yang berbeda-beda tentang bangsa. Dan karena itu pula sering muncul perbedaan dalam menyikapinya. ABI, Ahlul Bait Indonesia, beranggapan bahwa bangsa adalah sebuah entitas sosial yang bersifat modern, dinamis, dan terus berkembang, yang terbentuk melalui sebuah kesepakatan. Nah, karena bangsa adalah sebuah entitas sosial, maka pemaknaannya pun mengikuti relasi negara dan faktor-faktor lainnya. Bangsa dalam pandangan ABI adalah kumpulan dari individu-individu yang memiliki komitmen bersama dalam berbangsa, dalam membentuk sebuah masyarakat dengan prinsip-prinsip yang dianggap menguntungkan setiap pihak. Di dalam bangsa ini terdapat berbagai macam unsur-unsur dan elemen-elemen. Elemen keyakinan, tradisi, etnis, daerah, bahasa, dan lainnya. Untuk itu, suku, daerah, bahasa, budaya itu merupakan bagian-bagian yang membentuk sebuah bangsa. Di dalam bangsa inilah kita harus memiliki identitas yang sama, dengan tetap mempertahankan identitas-identitas khasnya masing-masing. Misalnya identitas daerah, identitas bahasa, identitas budaya, identitas keyakinan, dan lain sebagainya. Identitas bangsa dalam pandangan ABI adalah identitas yang mempertemukan semua keragaman. Ia menjadi altar di mana semua masyarakat yang berbeda-beda dipertemukan oleh asas yang sama, dipertemukan oleh tujuan-tujuan yang sama, dipertemukan oleh kehendak untuk membentuk sebuah ikatan bersama dengan asas yang bisa mengakomodasi berbagai macam kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Dan karena makna bangsa itu dinamis, modern, maka ia tidak berdiri di atas satu identitas, baik identitas suku, keyakinan, maupun daerah. Bila setiap orang memiliki komitmen kebangsaan, maka dia akan mengutamakan kebangsaan di atas identitas kesukuan, daerah, keyakinan, budaya, dan lain sebagainya. Itulah makna kebangsaan. Ketika seseorang meyakini kebangsaannya, bangga dengan kebangsaannya, tidak mesti ia harus menghina atau merendahkan bangsa lain. Pada saat yang sama, seseorang yang berbangga sebagai sebuah bangsa tidak membenturkan kebangsaan dengan kesukuan, sehingga sikap chauvinisme atau sikap rasisme, lokalisme, tribalisme
bertentangan dengan prinsip kebangsaan. Setiap orang dengan semua perbedaannya harus dilihat sebagai bangsanya. Apapun keyakinannya, sukunya, etnisnya, daerahnya, maupun bahasanya. Abi memandang bahwa umat adalah sebuah identitas yang lebih besar dari bangsa. Al-Quran menegaskan adanya prinsip kebangsaan, identitas kebangsaan, dan identitas keumatan. Tapi dengan berbagai macam bangsa-bangsa yang tersebar ke berbagai macam daerah-daerah dan wilayah-wilayah yang bernegara, kita dipertemukan oleh identitas universal, yaitu identitas keumatan. Al-Quran menegaskan, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu. Dan kepadaku kamu harus menyembah. Artinya, meskipun kita berbeda-beda bangsa, meskipun kita umat manusia berbeda negara, berbeda bahasa, tapi kita dipertemukan oleh satu prinsip yang sama, yaitu prinsip kebertuhanan. Prinsip yang membangun kesadaran bahwa kita adalah hamba. Ketika kita meyakini prinsip keumatan, kita juga harus menegaskan prinsip dan identitas kebangsaan. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, meskipun umat satu, tapi inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah berfirman, sesungguhnya aku ciptakan manusia, kamu manusia, laki dan perempuan. Dan aku ciptakan berbagai suku-suku dan bangsa-bangsa. Sebagai umat, kita satu. Apapun bangsanya, apapun negaranya, apapun agamanya. Karena kita mungkin berbeda agama, tapi kita bisa dipertemukan oleh sebuah prinsip yang sama, yaitu prinsip ketuhanan. Tapi ketika kita meyakini prinsip ketuhanan sebagai prinsip yang universal, kita juga tidak menafikan adanya identitas bangsa-bangsa. Allah menegaskan adanya bangsa-bangsa. Sehingga dengan itu ketika ada orang yang berusaha untuk menafikan kebangsaan, itu berarti bertentangan dengan Al-Quran. Tak perlu mendamaikan antara agama dan nasionalisme. Tak perlu kita berusaha untuk mendampingkan antara keberagamaan dengan keberagaman. Mengapa? Karena orang yang beragama, orang yang bertuhan, pastilah orang yang berkebangsaan. Kita satu umat, tapi umat manusia yang satu, yang semuanya menyembah Tuhan, juga harus menegakkan identitas kebangsaannya. ABI sebagai organisasi masyarakat yang berada dalam bingkai NKRI, meyakini Pancasila dan Undang-Undang Dasar, tidak menafikan identitas keumatannya yang terhubung dengan setiap manusia yang bertuhan. Tapi juga menegaskan dirinya sebagai organisasi yang menegaskan identitas kebangsaannya. Itulah yang perlu dipahami agar kita tidak membenturkan antara prinsip keumatan dan prinsip kebangsaan. Justru kebangsaan merupakan ejawantah dari prinsip keumatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.